Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus, saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus. Harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau, karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis, terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan tuh indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak, yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar, meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis, yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih, karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat. Karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Sudah dapat gratisan gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis. Kok masih gerutu, itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Dibayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua. Kayaknya kita tidak mampu membayar. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahib putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah, atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya, itu ya rata-rata ya agak seenaknya, namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras, tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika, saya nanti kalau nasihati itu keras sekali, tolong dimaklumi karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun Ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik, kata Harun Ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustaz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adhalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita.
Wahai Ustadz kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi Ustadz kok ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita. Mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal apa ya, ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni. Ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun ar-Rasyid. Yaitu dikatakan inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlan layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat, sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin, mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur. Ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang, wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic, biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek, jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur, ilmunya ada perkembangan, Gus, nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik, karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis. Cara lafadz ini pelafatannya ada sanatnya enggak ya gitu. Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi
sudah macam-macam. Wiridan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak, ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur, ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Yaitu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun, sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya, cuma sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama, karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya nganggarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya ini namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran, ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau? Alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh. Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu.
Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. Corong Jawa itu aja dientek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Aku nak keterusan ras mlebu swarga. Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur kesini tidak akan saya jamin, biar aja, biar jatahnya masih. Jadi ini bukan karena saya biar jatahnya masih. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan aib pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir aibnya sendiri, tidak sempat mengoreksi aibnya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan apa orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget ya, tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana dzalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa zalim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya agak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana dzalamna anfusana. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari, pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beriktibar. Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Ini kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika, faqula lahu qaulal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain. Ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun, dawuhnya begini, fakul apa itu yang di juz 30 yang juz di juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qaulal layyinan. Lahu qaulal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun, apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka ila antazakka. Halaka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, fakul halaka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, halaka onoto iku kedue siro, berhak bagi kamu, berhak bagi Anda, apakah Anda berhak loh mendapat nasihat supaya Anda jadi orang yang lebih baik. Halaka ila antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan.
Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kerso? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang berada nyugui tamu itu kan ayo makan-makan, itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustaz terkenal kelaparan kan tidak mungkin itu. Monggo napa jenengan ngersakno. Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang enggak. Itu kalimatnya itu halaka ila anta zakka. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila anta zakka. Itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qori'an la hakian. Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar penceri. Nah, kemudian ini yang terakhir saya juga baru sebenarnya saya itu nggak pernah bilang sanggup itu, tapi Pak Ustadz Zakaria itu GR terus. Sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah aja. Kalau sama manusia itu rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat kayak jenengan itu yang ya sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. Kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur, santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini. Itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam, mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini kan terus Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan kukul saya. Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Kukul. Kan nggak penting, sembuh tidak sembuh, kukul itu kan nggak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Tapi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang nggak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia. Misalnya ini tidak nyindir loh, memang marah betul loh kalau di bab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah, kiai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji gitu, Gus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji Pak? Dereng Mas. Mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir doain selamat. Nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya urutannya kan belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini aliman bener ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah. Nah itu bener karena akidah itu hal yang prinsip memang harus. Kalau kebetulan nggak bener taruh visi betul. Untungnya kok temanya bener. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus benahin. Jangan tema yang milih, jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penting. Ini bukan apa-apa, ini saking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu. Kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak, cara benerin tuh enak. Kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan, kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus. Yang wajib bener terus itu Nabi. Saya beri contoh ya. Nabi itu ngendikan tentang kiamat. Kiamat itu dahsyat, mengerikan gini-gini. Kalau pikirannya orang kampung itu begini, Nabi ini aneh. Cerita kiamat dahsyat tapi nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Harusnya ada dong biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, ya Rasulullah mata sa'ah. Nah, karena ini orang Bedui, Nabi nggak dengerin, diulang lagi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang lam yasma, Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang sami'a wa kariha, Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah mata sa'ah. Akhirnya Nabi jawab, mau tidak mau, karena kalau enggak ya namanya orang Bedui ngomong terus. Nabi balik tanya, ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu. Paling enggak pas mau kiamat terus pas ngaji Quran, apa kan bisa persiapan itu. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'at tatalaha,
Kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya, terus orang itu bilang masyhur itu, ma'adatullah kabira sholatin wala siyamin wala kadza wa kadza walakinni uhibbuka. Saya sebenarnya tidak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya enggak, banyak sholat enggak, tapi saya mencintai engkau. Masyhur itu jadi hadis paling legenda, almar'u ma'aman ahabba. Sebagian disebut anta ma'aman ahbabta. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si Bedui ini orang paling dibenci sahabat karena mengganggu Nabi saat khutbah. Tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka. Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti orang akan sowan sama Allah bersama orang yang mereka cintai. Itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal Islam farahahum biadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang hadis ini. Karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup nyintai orang apa? Soleh gitu. Makanya saya sekali bilang itu ya, kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi. Ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim kan harus hafal Quran, ngaji Bukhari, Muslim, Ikhya. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa. Gelombang kedua para pecinta, waduh, itu kan repot ya. Jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main. Ternyata disaingi pengumuman kedua. Dan para pecintanya, wah itu kan akhirnya ketemu orang-orang nggak jelas tadi tapi nah itu ya termasuk farah dalam Islam, farhatul aibin. Jadi senang itu di Islam itu ibadah ya, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Senang itu diperintahkan Allah. Saya itu sering di kamar kadang itu nyun sewu kayak gatelan gitu, apa itu ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut, itu yang ngasih kan mangkel. Jadi dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis, betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ketika tol kau tiwajin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan, tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, lihat minimal kamu kelihatan seneng. Gitu. Makanya seneng itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk seneng aja susah, karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet. Kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu diperkuat. Nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama itu nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini. Kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi, andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati, apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi syarbatamain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup, tapi kalau nggak minum air mati, berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini anggap kerajaan itu biasa, ternyata nggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang nggak punya alpat tuh tidak malu, tapi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi nggak punya celana? Kan nggak mau. Yaitu ilmu itu yurisul ahwal, ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap. Gitu. Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul aliyah bi annahu al muallim, yaitu Allah ngendikan ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu ar-rahmanu 'allamal Qur'an.
Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus, saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau. Karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak, yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar, meskipun asal usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih. Karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat. Karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Gus, saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul Gus. Tak ajarin mau, gak tersinggung. Mau Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya ahli fikih. Kok bisa? Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid kan? Kamu bikin masalah baru bagi kiai fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koriknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah Gus kalau gitu, sudah apa saja, yang penting perintah dengan gimana. Ya sih. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'addud Jumatan. Gimana hukumnya 2 Jumatan dalam kondisi yang tidak mendesak. Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas, beda pemahaman atau agak jauh. Masih hukum sosial. Atau bawaan kondisi. Misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama. Bawaan masjid karena ada kantor besar atau bawaan ada pabrik besar atau ada sekolahan besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid, itu gimana itu hukum? Nah, tapi kalau orang nggak nekuni fikih itu ya langsung wah bagus untuk bangun masjid. Bagus piye gini sing kangelan memfikihkan tadi. Nah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu ya tidak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Robbana Zolamna Anfusana, itu dipakai Nabi, di redaksinya diganti
diganti dengan makna supaya kita per individu matur Allah apa ini zulam tu nafsi zulman kabiron katsiran. Nah bawaannya orang mengaku zalim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain. Dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam. Sehingga